Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bila mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk di mana kami akan belajar dan diberkati oleh firman-Mu. Berikan kami hati yang taat, hati yang mau diajar, dituntun oleh setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema yaitu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Di mana boleh kita sama-sama renungkan setiap perumpamaan. Dalam perumpamaan ibaratnya seorang atlet sebelum dia bertanding, maka dia akan mendapatkan satu perhatian khusus dari pelatihnya, seperti itu. Di mana dia akan diperhatikan pola latihannya, lalu juga pola makannya, hingga ia bertanding. Dan tentunya seorang atlet yang mendapatkan perhatian khusus ini mendorong prestasinya. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, sadarkah kita ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, demikian Tuhan akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Setiap kita yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yang pertama, kalau kita kembali ke ayat yang kedua, di mana dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Ini satu konsekuensi di mana ketika hidup kita dalam kehidupan ini tidak menghasilkan buah, hidup kita tidak bisa menjadi berkat, hidup kita masih dengan kehidupan kita yang lama, maka hukuman daripada Allah itu pun berlaku, di mana akan ibarat ranting akan dipotongnya. Tetapi dikatakan juga setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Inilah arti daripada di mana setiap orang-orang anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka akan ada perhatian khusus bagaimana hidupnya akan diperhatikan. Bahkan dibersihkannya. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari karakter-karakter yang buruk, dibersihkan dari yang namanya dendam, dan bisa mengampuni, dan juga pikiran-pikiran kotor, bahkan pikiran-pikiran negatif. Dikatakan supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Kita yakin dan percaya ketika kita mendapat perhatian khusus dari Tuhan dan hidup kita berbuah, Tuhan ingin supaya hidup kita ini semakin lagi berbuah di dalam Tuhan, agar hidup kita ini bisa terus menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, kita bisa terus menjadi berkat. Dan juga di tengah-tengah dunia, dengan keadaan yang sekarang, yang kasih menjadi dingin, bagaimana kita bisa terus menjadi berkat. Kita anak-anak Tuhan akan hadir untuk menjadi terang. Dan tentunya dibersihkan dengan apa? Tentunya hidup kita dibersihkan hanya oleh karena firman-Nya. Firman-Nya yang kita terima dan firman-Nya yang tinggal di dalam diri kita. Di mana kita sadari enggak, setiap harinya kita berhadapan dengan polusi, bukan hanya polusi udara, tapi ibaratnya polusi-polusi dosa. Setiap kita hari demi hari menjalani hari ini bisa terkena polusi dosa dari mungkin keluarga kita, karena mungkin kita menjadi emosi, marah, lalu mungkin pergaulan kita, akhirnya kita punya perasaan benci, iri hati, lalu juga dengan pekerjaan kita, hingga mungkin juga dalam lingkungan pelayanan kita. Tetapi luar biasanya, hari ini pun gereja memfasilitasi untuk bagaimana jemaatnya terus bertumbuh dalam Tuhan lewat mungkin doa bersama,
firman Tuhan renungan yang di-sharingkan setiap hari, dan juga tentunya firman Tuhan baik itu online maupun offline. Semuanya ini, firman Tuhan ini ibaratnya membasuh hati kita untuk membersihkan dari yang namanya dosa tadi. Kita selalu dimurnikan. Kenapa harus setiap hari? Karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita, renungkanlah firman itu siang dan malam. Dan juga firman Tuhan terdapat dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, firman Tuhan berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Puji Tuhan, biar firman ini juga mengingatkan kita tidak boleh menyimpan yang namanya dendam. Bagaimana kita setiap malam kita membuang mungkin polusi-polusi dosa yang sudah masuk dalam diri kita, entah tadi ada kebencian, ada amarah, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Itu jangan kita pendam. Bagaimana sampah-sampah dosa tadi harus kita buang, kita lupakan. Dengan yang namanya mengampuni, dengan yang namanya kita belajar sabar, bagaimana kita tetap rendah hati, bagaimana kita bermurah hati, sehingga biar firman itu membasuh hati kita, dan memurnikan kita, membersihkan diri kita. Kita tidak menjadi pribadi yang pendendam, yang gampang membenci orang, bahkan kita menyimpan akar pahit. Sehingga disinilah kalau kita fokus kembali, bagaimana kita mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhan. Bagaimana firman-Nya setiap hari mengingatkan kita untuk mengampuni. Firman-Nya setiap hari mengingatkan kita untuk belajar sabar. Firman-Nya mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Firman-Nya mengingatkan kita untuk tetap bermurah hati. Firman-Nya setiap hari mengingatkan kita untuk kita menjadi berkat. Disinilah bedanya kita dengan orang-orang dunia. Sekali lagi, inilah satu privilege atau prioritas daripada Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh dengannya, maka perhatian khusus itu benar-benar ada untuk kita. Sebab apa? Sebab kita pun harus mengingat bahwa hidup kita ini semuanya singkat. Firman Tuhan mengingatkan kita di Yakobus 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari firman Tuhan ini bahwa kita harus sadar juga hidup kita ini sungguh singkat. Oleh karena itu, buat apa kita kalau bisa segera mengampuni, kita tidak mengampuni. Kalau kita bisa lebih bersabar, kenapa kita tidak pilih lebih bersabar? Kalau kita bisa lebih hidup rajin dan tekun, mengapa kita memilih hidup bermalas-malasan? Dan disinilah firman Tuhan biarlah kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa.
Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.